Iya, 102,5 FM Pro 2 Jogja, Zona Kerja Zona Kuda, Sobat Kreatif. Balik lagi di Pro 2 Book Review ya, edisi malam hari ini 27 Maret 2013. Dan kita masih punya sisa waktu sampai kurang lebih jam 9 malam nanti. Masih bersama Mas Pitoyo Amrih ya. Spesial datangnya dari Solo, Surakarta, Sahabat Kreatif. Dan juga ada Mbak Misni, ini dari Diva Press. SMS kita ternyata banyak banget loh Mas. Kita baca satu-satu, nanti mungkin jawabnya bisa lebih cepat ya. Boleh. Ya, jadi untuk sahabat kreatif silakan saja yang ingin berkesempatan untuk mendapatkan novel gratis Diva Press ini ya, persembahan dari Diva Press Yogyakarta yang berjudul Wisanggeni Membakar Api. Ini novel wayang yang ditulis oleh Mas Pitoyo Amri. Silakan saja di line SMS di 081112511025 atau di line telepon di 555524. Baik, kita mulai baca SMS-nya sekarang. Yang pertama masuk ini dari Anggi ya di Noto Prajan. Mas Pitoyo, kenapa sih novelnya selalu berhubungan dengan wayang? Apakah ada tujuan khusus dibuat penulisan tentang novel-novel wayang? Dan kalau menulis novel wayang ini biasanya butuh berapa lama ya waktunya? Ya, khusus sih. Jadi memang kalau orang nanya saya kenapa novel wayang, sebenarnya karena berangkat dari saya suka wayang. Terus kemudian kalau wayang sendiri itu kan sebenarnya seni pertunjukan ya, wayang kulit, ada wayang orang. Cuman kan sekarang kan terutama anak muda kan sudah mulai pudar ya, menyukai pertunjukan itu. Nah, saya mencoba berkontribusi dari sisi cerita. Harapannya kalau orang muda mulai tertarik kepada ceritanya, nah bisa jadi dia akan ada harapan dia akan meningkat untuk mulai menikmati pertunjukannya. Nah, itu nah saya berusaha seolah-olah yaitu target segmen saya adalah anak muda, terus dengan bahasa lugas, sehingga anak muda sekarang kan lebih suka yang seperti itu ya, jadi artinya bahasanya lugas langsung seperti itu. Dan itu semua saya tuangkan cerita wayang ke situ, ya utamanya itu agar anak muda suka. Agar anak muda suka wayang ya. Jadi memang Mbak Misni ya bisa cerita juga bahwa sebenarnya alur ceritanya dengan bahasanya pun bahasa tutur yang mudah sekali dipahami. Jadi jangan dibayangkan kalau misalnya novel ini cerita tentang wayang, wah sulit banget nanti belajarnya, sulit banget memahaminya gitu ya. Mbak Misni gimana nih, bisa cerita juga tentang bahasanya yang digunakan oleh Mas Pitoyo? Kalau dari segi bahasa itu sangat familiar ya. Sebagai contoh misalnya gini, ini ada di beberapa adegan pertarungan gitu ya antara Wisanggeni dan musuhnya bangsa jin dan genderuwo itu. Nah, kalau baca itu, ketika saya baca saya bisa langsung bayangkan gitu, seperti saya pribadi seperti saya medan melihat perangnya seperti apa ya. Itu sangat mudah dibayangkan gitu ya. Dan mungkin kan istilahnya begini, ketika baca itu jadi teringat adegan-adegan yang sangat familiar di film-film gitu. Jadi itu lebih memudahkan untuk visualisasi di pikiran gitu. Seperti adegan yang pas dia Wisanggeni ini terbang tuh, saya jadi teringat antara Avatar dan Iron Man sebenarnya. Untuk sekarang era modern ya. Itu. Iya, baik. Itu untuk Anggi ya di Nota Prajan. Dan berapa lama nih Mas kalau membutuhkan? Kalau biasanya sih 1 bulan? Enggak, kalau nulis saya benar-benar nulisnya sendiri mungkin sekitar 3-4 bulan. Tapi yang di awalnya itu yang biasanya yang lama saya menangkap karakter dulu biasanya. Jadi setiap karakter yang saya angkat, misalnya Wisanggeni, biasanya 2-3 bulan di awal itu tidak nulis, malah saya berusaha menangkap karakter sehingga penggambarannya begitu jelas. Biasanya saya untuk memudahkan, saya misalnya katakanlah saya tempelkan ke orang di sekitar saya, atau kemudian atau mungkin tokoh dalam film itu, agar artinya ketika terus kemudian saya menuliskan dia harus berkata, dia harus berbuat, itu saya langsung terbayang, langsung ke bawah di pikiran saya bahwa oh seperti itu. Jadi kan artinya tidak bias gitu ketika saya menggambarkan seseorang yang selalu konsisten seperti itu ya, memang wataknya seperti itu. Ya, oke. Itu ya untuk Anggi ya di Noto Prajan ya. Terus ada 08783 sekian
tanpa nama ya. Pro 2 mau tanya untuk buku ini garis besarnya sebenarnya menceritakan apa? Ini Wisanggeni Membakar Api judulnya. Apakah masih ada hubungan dengan kisah Mahabharata dan harganya berapa nih? Mbak Misni bisa Kalau cerita harganya? Harganya 55.000. 55.000 dan sudah ada di toko buku Iya, semuanya. sudah ada. Ini bukunya, novelnya terbit Februari 2013 ya. Baru banget, anget banget. Fresh from oven. Ya, terus hubungannya dengan kisah Mahabharata? Kalau Mahabharata India, tokoh Wisanggeni tidak ada. Tokoh Wisanggeni itu mulai ada di kisah pewayangan Jawa. Dan memang itu supaya tidak tercampur baur satu dengan yang lain, saya memang hanya konsisten disiplin pada cerita wayang Jawa, karena memang yang saya angkat adalah cerita-cerita yang yang selama ini dipakai dalam pertunjukan wayang Jawa, wayang kulit, wayang orang, wayang golek Sunda, ya gitu. Dan berangkat dari situ. Dan tokoh Wisanggeni itu hanya ada di tokoh wayang Jawa. Ya oke. Itu ya untuk 0878 sekian. Berikutnya ada Arya di Jalan Wates ya. Buku Wisanggeni Membakar Api, filsafat hidup apa yang diketengahkan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di sekitar kita itu yang jelas Wisanggeni itu bisa saya gambarkan sebagai tipikal seorang muda. Seorang muda itu kan biasanya melihat perspektif dari dirinya. Artinya ketika dia punya kemauan keras akan sesuatu, dia akan berusaha untuk mewujudkan itu. Biasanya benar salahnya itu sedikit dikesampingkan. Nah, semangat ini yang kemudian dan memang seperti itulah watak Wisanggeni. Nah, sebenarnya hal itu pun sedikit saya kutip yang pernah saya bacakan tadi itu, artinya saya sih tidak berusaha untuk berbicara masalah benar atau salah dalam buku ini. Yang lebih saya tonjolkan adalah nanti seseorang manusia yang sebaiknya selalu mempertanyakan hakikat makna kehidupannya. Itu yang saya coba tonjolkan. Itu yang sudah saya ungkap sendiri di depan buku. Depan buku ini ya. Jadi Wisanggeni Membakar Api, gelegar amuk batin sang titisan dewa. Kemudian bawahnya ini yang tadi yang sempat kita bahas ya Mas Pitolyo ya, terkait dengan jagat cilik dan jagat gede. Nah, ini yang seperti apa tadi Mas Pitolyo sudah menjelaskan ya untuk filosofinya. Kemudian buku ini sudah ya tadi ya. Kemudian tokoh Wisanggeni ini sebenarnya apa kelebihan dan kekurangannya dari Eko di Jogja? Kalau kelebihan ya memang dia walaupun sikapnya seperti itu, tapi yang jelas dia selalu memegang teguh kebenarannya. Jadi artinya dia konsisten kepada kebenarannya, walaupun kebenarannya sendiri adalah hal yang memang selalu harus dikoreksi. Itu yang dan kalau kekurangannya memang ya pada umumnya kan orang plus minus. Nah, di Wisanggeni ini saya gambarkan karena dia memang masih muda, biasanya dia melihat pendek jalan pikirnya. Artinya dia tidak dalam mengambil sikap, dalam mengambil tindakan itu dia tidak berpikirnya tidak sampai jauh gitu. Dia hanya pokoknya apa yang kelihatan itu yang akan saya lakukan. Ya oke. Baik ya itu ya untuk Eko di Jogja. Kemudian ada Ahadian di Turi. Mau tanya nih ya, untuk buku ini garis besarnya menceritakan apa? Apakah tadi ini Ahadian ya di 0878, pertanyaannya terkait dengan Mahabharata. Kemudian ada Hanis di Bantul, nyusun novelnya bagaimana toh Pak? Kalau tokohnya diambil dari dunia wayang begini, pure hasil imajinasi Pak Pitolyo atau memang dalam cerita di dunia wayang itu memang begitu? Kemudian benar-benar masih blank nih ya saya tentang beginian, tentang wayang. Ya, tadi sempat saya jelaskan sedikit. Jadi artinya kalau
balungan cerita. Jadi ya pertama mungkin yang saya garis bawahi, cerita yang saya angkat adalah cerita wayang Jawa. Artinya saya tetap bersumber hanya dari cerita wayang Jawa yang kalau dirunut itu berujung pada Purwokondo, kalau yang di Jogja, sama kalau di Solo itu Raja Pustaka kitabnya. Nah itu semua itu ada semacam balungan kisah wayang. Balungan itu garis besar kisah wayang, artinya siapa anaknya siapa, tinggal di mana, kemudian secara garis besar kehidupannya itu seperti apa. Nah itu yang saya disiplin patuh di sana. Nah tinggal terus kemudian artinya tetap akan tak terbatas imajinasinya, karena saya harus menggambarkan pendalaman karakter, kemudian saya menggambarkan wilayah-wilayah negara. Misalnya katakanlah kalau di kitab wayang Jawa itu kan hanya ngomong misalnya negara Hastinapura, tapi seperti apa itu ya banyak bisa tergambar kepada suluk-suluk dalang yang pendek dan penggambarannya biasanya berisi metafora. Nah disitulah kemudian saya coba perjelas menjadi seolah-olah nyata. Saya gambarkan sketsa-sketsanya, di sini pegunungan, di sini wilayah persawahan, di sini sungai, dan itu saya buat alat bantu di tempat kerja saya berupa gambar-gambar di dinding itu. Jadi ketika saya tuliskan menggambarkan Hastinapura itu berangkat dari gambaran yang sama, akan konsisten dari buku satu dengan buku yang lainnya. Nah kalau misalnya ada hubungannya dengan novel yang sebelum-sebelumnya nih ya, Mas Pitoyo ya, apakah memang ada benang merah gitu? Betul. Jadi dan akhirnya kenapa tidak diberi semacam ini yang pertama, yang kedua gitu, enggak ya? Maksud saya memang seperti itu. Artinya dari semua novel saya ada benang merah. Artinya orang kalau baca semua novel saya itu akan membentuk sebuah cerita kolosal dunia wayang yang unik. Unik itu artinya antar satu buku dengan buku yang lainnya tidak ada pertentangan. Jadi kalau penggambaran karakternya itu ya sama, penggambaran wilayahnya ya sama, penggambaran negeri ya sama, penggambaran bentuk baju, logat bicara itu ya sama. Nah saya gambarkan kan tokoh yang berbeda-beda dalam novel satu dengan yang lainnya, tapi ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Misalnya katakanlah tokoh A saya gambarkan di buku 1, kemudian tokoh B saya gambarkan di buku 2. Suatu saat kan tokoh A sama B bisa jadi berinteraksi. Nah interaksi itu di buku A maupun di buku B bisa jadi digambarkan walaupun dengan kata-kata yang berbeda, tapi orang akan kalau baca dua buku itu akan kembali ke ingatannya, oh kejadiannya seolah-olah sama. Jadi ya kira-kira seperti itu. Dan benang merahnya tentunya ada, karena kalau orang baca semua akan tergambar. Dan desainnya kalau saya tidak saya tulis 1, 2, 3 karena memang orang bisa baca berawal dari mana aja. Oh ya. Tapi yang jelas kalau tidak harus diurutkan gitu ya. Diurutkan. Yang tahun 2010, tahun 2020. Boleh karena sebenarnya desainnya tidak seperti itu. Jadi bisa berawal dari Wisanggeni juga boleh, nanti kalau baca yang sebelumnya ya nanti akan terbangun sendiri imajinasinya melengkapi. Seperti apa gitu ya. Artinya membaca novel pun yang kalau novel disebut sebagai fiksi ini pun tidak akan jauh melenceng dari pakem dunia wayang yang sebenarnya seperti apa begitu ya Mas Pitoyo ya. Karena Mas Pitoyo juga menceritakan ini berdasarkan juga literasi yang luar biasa yang semuanya itu dikumpulkan referensinya dan bahkan 500 database tokoh wayang loh sahabat kreatif ya. Bisa dibayangkan kalau saya membaca satu buku saja belum tentu hafal nama-namanya. Nama-namanya siapa saja gitu ya. Oh ya mungkin satu lagi kalau orang tertarik sama kisah kreatif saya membangun dunia wayang ini bisa galeri.wayang.pitoyo.com. galeri.wayang.pitoyo.com ya, di sana ya bisa mengunjunginya. Semuanya ada. Peta dunia wayang yang saya buat juga ada. Terus orang bisa melihat peta itu sambil baca itu mungkin lebih mengasihkan. Oke, iya. Jadi ini benar-benar kalau misalnya kita sebut Mas Pitoyo ini adalah rajanya dunia wayang. Sumber ilmu pengetahuannya dunia wayang, langsung saja tanya sama Mas Pitoyo Amri ya. Kemudian ada Hanis tadi di Bantul, berarti ada referensinya ya. Di
Untuk kalau dijual secara umum ada tidak buku referensinya atau di Perpusda? Hanis pertanyaannya, atau di Perpusda ada tidak? Eh, kalau sulit juga karena Mhm. kebetulan saya juga punya Mendapatkannya saja buku. susah ya Mas ya? Ya, saya kebetulan kan dengan menulis ini banyak komunitas. Komunitas Mhm. itu juga terus kemudian nggak tahu dia beliau-beliau ini juga membantu begitu saya. Bahkan ada saya pernah diberi literatur buku wayang dalam bahasa Jawa itu terbitan 27 1927. Nah, itu hal seperti itu kan kalau di toko buku ya jelas sudah nggak ada. Tapi entah kemudian memang mungkin sudah jalannya saya kemudian diberi kemudahan-kemudahan untuk hal Mhm. seperti itu. Ya baik itu ya untuk Hanis ya, diberikan kemudahan, diberikan petunjuk. Ya, Karena sebenarnya kalau sudah meniati sesuatu gitu ya betul, Mas Vito betul, ya, pasti betul. akan diberikan jalannya. Kan ini juga untuk tujuan baik ya Mas Betul, ya, betul. mengenalkan dunia wayang dan juga bahkan menjaga kelestarian budaya ya Ya, Mas Vito ya, ya. ya. Nah, berikutnya Mas, sekarang di menit ke-53 kita ngebut ya baca SMS-nya dari Joko di Jogja. Saya pembaca setia karya-karya Om Pitoyo nih ya. Jadi semua Om Pitoyo ini sudah punya, tinggal yang Wisanggeni ini yang belum. Ngarep dapet nih ya. Karya-karya Om Pit selalu luar biasa, bikin ketagihan dan selalu tidak sabar menunggu karya-karya selanjutnya. Jadi bagaimana ya cara dapat gratisnya? Nanti ditunggu aja ya, siapakah yang beruntung. Ya Om Pitoyo, saya salah satu yang di FB mengejar-ngejar Om Pitoyo buat buku yang berkisah tentang gayangnya interaksi antara Wisanggeni dan Antasena. Pasti ingat? Eh, Ingat nggak? sempat baca tapi ya ada Oke. ingatnya enggak temen siapanya mungkin agak lupa saya. Iya, nanti ditulis lagi di wallnya ya. Kemudian berikutnya ada Dian di Kusumanegara sebagai penggemar wayang. Novelnya menarik ini ya, tapi penasaran kalau di wayang Wisanggeni selalu bertanya, "Sopo bapakku?" Terus dia juga sering berkata taboki, taboi, taboi gitu ya Mas ya. Taboi. Kemudian jadi penasaran kalau di novelnya ini jadinya gimana ya? Taboi, kenapa dia sering bilang gitu? Eh, kalau dalam ungkapan-ungkapan wayang pertunjukan memang itu bisa jadi ada eh, apa pengembangan dari tafsir dalang sendiri. Jadi memakai istilah taboi pun ya kalau sepanjang saya tahu ada memang dalang-dalang tertentu yang seperti itu. Tapi dalang lain juga nggak seperti itu, tidak harus seperti itu. Itu kan ungkapan-ungkapan sebenarnya yang intinya sih lebih kepada ungkapan untuk menggambarkan karakter seseorang. Mhm. Nah, kata-kata untuk menggambarkan karakter seseorang yang seperti itu pun tidak harus dengan seperti itu gitu. Nah, kalau di buku saya sih eh, tetap semangatnya menggambarkan karakter seperti itu, tapi dengan penggambaran dengan kata-kata yang berbeda. Ya oke gitu ya untuk Dian ya. Dian dan memang selalu sering bertanya, "Sopo bapakku?" ini dalam rangka pencariannya Betul, sebenarnya. betul, betul. Kenapa sih aku sebenarnya tidak dikendaki gitu ya? Betul, betul. Nah, ya Wisanggeni. Tapi pada akhirnya karakter Wisanggeni yang tumbuh di situ seperti apa nih yang karakter kuatnya nih? Sebenarnya kalau Jadi di yang sini maksud yang utama itu mungkin harapannya orang akan melihat sebuah proses pendewasaan dari Wisanggeni itu sendiri. Jadi di awal-awal ketika kecil muda itu seperti itu, terus kemudian ketika mulai jatuh tahu jati dirinya, terus kemudian suka uring-uringan sendiri, sampai kemudian dia kenapa sih saya harus uring-uringan sendiri. Terus nah itu proses pendewasaan itu juga ada alur seperti itu sehingga orang mungkin bisa merasakan sampai kemudian di puncaknya ketika dia sudah mulai bisa mengendalikan dirinya, tapi dia juga di puncaknya dia justru harus marah gitu. Nah, ketika itulah terus kemudian ada proses pendewasaan yang lain lagi ketika dia ketemu Sang Hyang Wenang itu. Ya, jadi puncaknya adalah Sang Hyang Wenang ya. Oke. Kemudian ada Yuda di Nologaten. Selamat malam Mas Pitoyo, Mbak Selamat Misni malam. dan Mbak Lulu ya. Selamat malam.
Nuwun sewu badhe tanglet. Bagaimana cara Mas Vitoyo menciptakan novel Wisanggeni ini menjadi sebuah novel yang menarik bagi pasar, sementara tema pewayangan sepertinya hal yang jarang dijadikan karya novel. Ya, sebenarnya ya kalau saya sih tidak melihat ini sebuah apa ya hambatan. Saya justru melihatnya sebuah tantangan ya. Artinya justru saya akan upayakan agar bisa gitu. Karena memang salah satu keinginan saya ya tadi artinya terutama di kalangan anak muda sekarang kan jangankan melihat pertunjukannya, ceritanya sendiri seolah-olah menjadi hal yang sulit untuk diminati. Nah, saya pengen berawal dari situ, mengenalkan ceritanya dengan harapan itu diminati, yang sudah mulai meminati akan suka, dan ketika suka akan ya tadi ketagihan lagi. Harapannya nanti dia akan mulai bisa menikmati pertunjukannya. Gitu Ya baik ya, itu untuk Yuda di Nologaten ya, karena sebenarnya pada dasarnya ketika Mas Vitoyo ini menuliskan novel wayang pun juga dari kecil Mas Vitoyo sudah Ya. obsesinya semuanya, passionnya pun juga tentang wayang ya, Ya. Mas. Sudah seperti tidak bisa terpisahkan dari dunia wayang. Mas Vito ini luar biasa sekali. Kemudian ada lagi nih yang SMS masuk, salut untuk konsistensinya Pak Vitoyo, aku tunggu karyanya. Sabda Pandita Durna. Resi Durna sudah Maaf ada. ya, jadi agak ngacau. Resi Durna sudah ada. Di Sudah ada. Press juga. Tahun berapa nih? Kita Resi buka ya. Durna tahun berapa ya? 2010 atau 2009 kali. Oh, tidak ada di sini ya tulisannya ya. Resi Durna Sang Guru Sejati. Pernah lihat di kantor tapi Di sini tidak dituliskan. Oh, tidak dituliskan. Tidak dituliskan. ada Mbak, Ada. ada. Oh, Resi Durna, Sang Ya, Guru Sejati. ya. Tahun 2010 ya. 2010, Saya yang kurang ya. teliti. Oke. Jadi, untuk info lebih lengkapnya bisa ke mana Mas Vitoyo tadi ya? Galeri? galeri.wayang.vitoyo.com. Oke, ya baik. Tapi kalau misalnya bicara soal novel wayang juga ya Mbak Misni ya, di Diva Press ini ada penulis lain tentang wayang nih ya, selain Mas Vitoyo ya, ada Mas Ardian Ardian Kresna ya kan? Ya, Yang sempat juga ke Studio Pro 2 Jogja kemarin belum lama. Kemudian ada lagi SMS yang masuk dari Ibu Sri Suratmi di Sedayu. Ada berapa judul dalam buku tersebut, bersumber dari manakah sih sebenarnya Mas Vitoyo? Saya di rumah sih banyak literatur, cuman memang kalau semua dikuncupkan ujungnya ya tadi yang seperti saya sampaikan dari Purwokondo. Kalau yang versi Yogyakarta sama yang Raja Pustaka yang versi Surakarta, semuanya berujung ke situ dari sekian banyak literatur itu. Jadi semuanya berujung ke situ ya. Ya. Tapi untuk Wisanggeni sebenarnya dalam beberapa referensi tentunya ada yang berbeda, Ada, berbeda sekali. Nah, gimana ini caranya menyatukan gitu? Mas? secara umum sih sama. Jadi artinya walaupun penggambaran dalang-dalang itu berbeda, misalnya katakanlah kalau di Dalang Kinarto Sabto juga ada kisah Banjaran Wisanggeni, terus di buku yang ada judulnya Wisanggeni Kromo itu juga ada. Nah dari situ dari masukan itu semua saya bangun cerita saya sendiri, walaupun itu menjadi inspirasi tapi saya bangun cerita saya sendiri, kemudian saya detailkan sendiri. Nah dari situlah kemudian saya tuangkan dalam novel itu. Ya oke. Itu ya untuk Ibu Sri Suratmi di Sedayu, dan sudah jam 9:01. Satu SMS lagi Mas ya. Ini yang bertanya dari Fadil di Bantul. Pesan moralnya kalau dari Wisanggeni ini apa ya? Kurang lebih ya seperti yang di halaman awal itu semangatnya, artinya justru itu saya taruh di awal. Pembaca harapannya bisa menggali itu adalah bagaimana seorang manusia sebaiknya selalu mempertanyakan hakikat makna kehidupannya. Jadi saya mencoba mengambil jarak dengan perspektif benar salah. Di sini juga saya sebutkan ketika orang selalu mempertanyakan hakikat makna kehidupannya, harapannya kebenaran itu akan datang sendiri. Kurang lebih seperti itu semangatnya. Semangatnya ya, filosofinya
Seperti tadi juga ditanyakan oleh salah satu pengirim SMS ya. Ada Arya ya tadi ya. Oke. Oh, ini Ibu Sri Suratmi gabung lagi nih. Suami saya baru hafal 72 judul wayang yang dilakonkan oleh almarhum Bapak Hadi Sugito. Oke. Ya, Ini baru termasuk 70. favorit saya dalam Iya, Pak Haji. almarhum beliau. Oke, RRI pun juga sering menampilkan beliau. Baik, ini 72 judul wayang. Bahkan juga sebenarnya ada 500 ya kalau untuk tokoh wayang ya. Tokoh wayang. Untuk Kalau lakon, untuk judul lakon ada berapa itu nih, Mas? Saya punya transkrip sekitar mungkin 200-an ada. Wow, 200-an. Transkripnya 200-an. Ya. Itu dari sebelumnya bahasa aslinya? Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia. Ah. Jadi ada yang masih di dalam bentuk bahasa Jawa, ada yang sudah di Indonesia. Dan sampai sekarang juga masih mencari lagi nih, Mas. Kalau biasanya saya suka berburu juga di loaan-loaan. Kalau ketemu saya belum punya ya saya ambil. Ya. Ya, itu biasanya dari apa nih kalau misalnya menemukan itu dalam bentuk aslinya itu dari bacaan apa nih, Mas? Biasanya kalau saya sudah ada dalam bentuk risalah cerita juga ada dalam bentuk transkrip lakon wayang yang dibawakan oleh dalang juga ada. Bermacam-macam juga. Ada yang sudah dalam bentuk kayak ensiklopedi juga ada beberapa saya. Ya baik. Ini Mas Pitoyo, kita sudah di menit ketiga dari jam 9 malam gitu ya. Jadi tadi luar biasa sebenarnya. Saya masih pengen tanya banyak banget ya tentang dunia wayang, tapi waktu juga yang tidak bisa kita perpanjang, sahabat kreatif. Kita akan mengundi juga siapakah yang beruntung malam hari ini untuk mendapatkan novel Wisanggeni Membakar Api persembahan dari Diva Press yang ditulis oleh Mas Pitoyo Amri ya. Jangan kemana-mana, oke? Ya, 102,5 FM Pro 2 Jogja, sahabat kreatif. Kita sudah undi ya siapakah pemenang yang beruntung malam hari ini untuk mendapatkan novel Wisanggeni Membakar Api persembahan dari Diva Press Yogyakarta, dan ini ditulis oleh Mas Pitoyo Amri. Sudah dipilih pemenangnya jatuh pada Arya yang ada di Jalan Wates, dan satu lagi ada Joko S di Jogja ya. Joko S di Jogja dan juga Arya di Jalan Wates selamat mendapatkan novel Wisanggeni Membakar Api ini, dan bukunya bisa diambil mulai besok pagi, tepatnya hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 di Studio Pro 2 Jogja, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Dan juga Mas Pitoyo, terima kasih banyak Sama-sama, sudah hadir di dengan Studio Pro senang 2 hati, Jogja ya. bersama keluarga ya. Kapan-kapan saya boleh main berkunjung ya Mas Pitoyo ya ke Surakarta, ke rumahnya Mas Pitoyo. Boleh, Di ruang monggo. kerjanya juga melihat nanti. Saya akan ajak anak saya nanti. Boleh, silakan. Untuk mengenalkan dunia wayang. Oke, sahabat kreatif, terima kasih ya. Demikian tadi Pro 2 Book Review edisi malam hari ini. Saya Lulu bersama rekan saya Dirma di meja pengarah acara. Mohon pamit mundur. Setelah ini jangan lupa ya ada Pro 2 Night Ride sampai jam 1 dini hari nanti bersama rekan saya ada Abi Maruf. Oke, Lulu pamit. Bye-bye.